Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur oleh karena hari ini kembali lagi kami merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah gigih berjuang. Dalam kehidupan Kristen kita memerlukan spiritual yang disebut dengan ketahanan rohani atau endurance, yaitu kesanggupan untuk bertahan di tengah-tengah tekanan terhadap kehidupan rohani atau iman kita. Tekanan itu bisa dalam berbagai bentuk yang pada dasarnya hendak menenggelamkan iman orang percaya agar meninggalkan iman kepada Allah yang benar. Hal ini dapat kita lihat dalam Ibrani 3 ayat 12. Tipu muslihat kuasa kegelapan hari ini ternyata bukan hanya menekan kita dengan kesulitan atau masalah seperti kemiskinan atau penyakit, tetapi menggunakan keadaan yang tidak bermasalah, misalnya kemakmuran, kekayaan, kehormatan, dan segala sesuatu yang menyenangkan daging kita. Dalam segala kecerdikannya, kuasa kegelapan berusaha menenggelamkan iman orang percaya. Fakta ini perlu diangkat ke permukaan sebab pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sulit seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan semakin bertambahnya kedurhakaan di akhir zaman yang menyebabkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata bertahan dalam bahasa Yunani artinya hipomeno, berarti bertahan dengan gigih dan tabah bekerja keras. Sikap bertahan dengan gigih inilah yang dituntut atas orang percaya yang sedang mengarungi dunia akhir zaman yang buas ini. Firman Tuhan jelas menunjukkan bahwa dunia di akhir zaman memiliki suasana yang membuat iman Kristen menjadi rawan. Tekanan terhadap iman Kristen semakin kuat sehingga orang percaya harus berjuang lebih keras lagi. Setiap orang percaya harus memiliki semangat ketahanan yang tinggi. Semangat ketahanan dalam mempertahankan iman Kristen ini adalah ketahanan rohani. Hidup beriman adalah perjuangan. Kita harus mengetahui bahwa perjuangan apa yang harus kita lakukan sehingga dapat gigih bertahan. Ada kekuatan besar yang harus dihadapi. Saya membaginya kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah kuasa kegelapan yang tidak pernah berhenti mengancam. Hal ini dapat kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 8-9. Bahwa dikatakan di sana bahwa kuasa ini tidak pernah berhenti menyerang sampai saat dibuang ke dalam lautan api. Lalu yang kedua ilah zaman ini yaitu pengaruh dunia yang jahat. Hal ini dapat kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 4. Dunia yang jahat ini sangat sistematis mempengaruhi dan berusaha merusak iman orang percaya. Itu tersistem, diatur sedemikian rupa sehingga orang percaya bisa terjebak di dalamnya. Lalu yang ketiga, diri kita sendiri. Roma 13 ayat 14. Nah, akibat kodrat dosa, konflik antara keinginan daging dan keinginan roh akan terjadi selama kita hidup. Karena itu, mari kita berjuang dengan gigih sampai pada kesudahannya. Kita membutuhkan ketahanan rohani yang semakin tinggi di hari-hari terakhir. Karena itu melayaninya panggilan hidup yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga.
Maukah kita bertahan dalam situasi sukar dan sulit? Mampukah kita gigih berjuang dalam mengiring Tuhan atau mempertahankan iman kita? Karena itu memang kita senantiasa bergantung kepada Tuhan setiap waktu, di mana saja dan kapan saja. Kiranya renungan ini menolong kita untuk terus gigih berjuang mempertahankan iman kita di tengah-tengah kesulitan atau menjelang akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan itu dalam hati dan pikiran kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Amin.